yang saya Wildan sebutkan orang Indonesia ya, tidak takut mati, dia berusaha secara lahiriahnya dengan mengkonsumsi makanan-makanan seperti itu tadi. Luar biasa. Iya, Nah, sama ini makan rambanan. kita kembali lagi nih. Kalau dari sisi agama, bagaimana tanggapan Syekh Wildan? Tadi contoh ya, yang Syekh Wildan sebutkan orang Indonesia ya, tidak takut mati, dia berusaha secara lahiriahnya dengan mengkonsumsi makanan-makanan seperti itu tadi. Luar biasa. Iya, nah, sama ini makan rambanan. Kita kembali lagi nih. Kalau dari sisi agama, bagaimana tanggapan Syekh Wildan adanya relawan-relawan seperti kami ini yang masih bergerak, gitu kan? Karena kami masih meyakini masih banyak di luar sana yang harus diselesaikan secara tugas, karena tugas relawannya adalah salah satunya mengedukasi dan secara teknis menyemprot sebagai bentuk ikhtiar lahiriah kita, jangan sampai kemudian virus itu bisa hidup dan berkembang di wilayah kita. Tanggapan Syekh Wildan sendiri, apakah masih perlu relawan ini diadakan? Menurut saya sangat perlu, dan menurut saya inilah jihad yang sesungguhnya. Jihad yang sesungguhnya. Jadi yang dilakukan benar-benar untuk masyarakat, khususnya untuk kaum muslimin, untuk umat, untuk bangsa ini. Dan ini sangat mulia sekali. Karena tidak semua orang bisa melakukan hal ini. Dan saya rasa ini orang-orang pilihan yang bisa melakukan hal seperti ini. Nah ini, saudara-saudara relawan sekalian, jadi secara agama pun menurut Syekh Wildan bahwa relawan ini masih dibutuhkan, gitu kan? Jadi kalau ada informasi yang itu membuat semangat kalian luntur, nah ini jawaban Syekh Wildan. Beliau ini tidak hanya di Indonesia, referensinya tidak hanya lokalan. Nah, saya yakin dengan jam terbang beliau yang cukup panjang dan lama, baik di wilayah-wilayah mayoritas muslim atau minoritas muslim, beliau akan melihat situasi di Indonesia ini ketika mengatakan tentang masih perlunya relawan. Ini berarti memang kita masih harus bertugas, kawan-kawan. Jadi tetap dijaga semangatnya. Kembali ke Syekh Wildan lagi. Kemudian perihal selama di Indonesia, Syekh Wildan selama pandemi ini merasa terganggu enggak dengan aktivitas ekonominya, bisnis dan lain sebagainya? Saya rasa seluruh dunia sama ya. Seluruh dunia sama. Jadi untuk ekonomi saya rasa menyeluruh ya, bukan hanya Indonesia aja, tapi seluruh dunia mengalami dampak yang sama. Cuman tinggal bagaimana kita mensikapi. Kalau kita ikhlas, kita ambil positifnya, semua ini ada hikmahnya. Ridho ya. Ridho itu paling penting. Jadi apapun yang kita hadapin ini kita nikmati, kita syukuri, dan kita yakin semua ini juga ketentuan Allah. Ya, walaupun mungkin ada campur tangan manusia, tapi tetap kalau Allah tidak mengizinkan tidak akan terjadi. Jadi kita syukuri, tetap berjalan, tetap ikhtiar, tawakal, lakukan aja yang terbaik. Jadi intinya ketika menghadapi musim pandemi seperti ini, masalah ekonomi, menurut Syekh Wildan kita lebih banyak bersyukurnya. Bersyukur saja. Dan bersyukur, kemudian berbagi juga ya. Berbagi. Walaupun dalam kondisi kurang pun tetap kita wajib ya. Ini ujian bagi orang yang punya kelebihan, dalam arti kelebihan apapun, entah finansial atau mungkin tenaga. Ujian bagaimana kita bisa ikut merasakan dan berbagi. Kita diuji bagaimana dengan kondisi seperti ini kita tetap masih mau berbagi. Karena kalau lagi senang kita berbagi, mungkin saya rasa itu banyak orang bisa lakukan. Biasa. Jadi kalau bisa kita lakukan yang tidak biasa. Itu poinnya itu, saudara-saudaraku sekalian. Jadi kembali Syekh Wildan berikan satu poin gitu ya terhadap saya, dan ini juga menjadi pembelajaran bagi saya. Dalam kondisi apapun, satu bersyukur, dua berbagi. Ini kan luar biasa. Mungkin kalau kelas kita sebagai relawan berbaginya tenaga, waktu, pikiran gitu ya. Nah, kalau kelas-kelas beliau mungkin sudah bisa ke arah ekonomi, membantu gitu kan. Jadi nah ini yang kemudian kalau kemudian masyarakat Indonesia ini bisa bersatu gitu ya menghadapi pandemi seperti ini, saya yakin tidak terjadi kepanikan yang luar biasa perihal ekonomi ya. Karena kan selalu kami yang ada di lapangan itu selalu menjumpai ketika mengedukasi
mereka tidak semaksimal mungkin untuk taat protokoler, selalu yang dibawa-bawa adalah ekonomi. Nah, padahal secara matematis mestinya kalau tadi dengan teori Syekh Wildan kita bersyukur dan kemudian kita tetap bergerak, berjalan, berusaha, itu ketentuan rizki itu sudah dari Allah Ta'ala ya. Tentukan. Jadi, tanpa ada pandemi pun kalau memang mau tidak punya duit ya. Nggak punya duit. Jadi jangan pakai alasan ya. Bukan itu. Jadi intinya kalau saya lihat dengan kondisi seperti ini dan ini merata ke seluruh dunia, ini banyak hikmah yang bisa kita ambil. Misalnya Dengan seperti ini mungkin sebagian orang secara ekonomi dia merasakan keterpurukan, tapi sebagian banyak orang sukses malah. ini gitu ya. Iya. Selalu ada pengusaha di balik bencana ya. Ada hikmahnya selalu. Betul, yang biasanya mungkin kerja dia sibuk sekali, dengan kondisi begini mereka mau nggak mau harus kumpul dengan keluarganya. Artinya, ada waktu. Ada waktu. Apalagi mungkin banyak yang saya lihat, saya temukan juga itu, beberapa kali saya ketemu beberapa orang bertahun-tahun nggak punya momongan. Gara-gara Kondisi pandemi ini, subhanallah, malah ada momongan. Malah positif bukan corona, tapi istrinya positif ya. Istrinya positif. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa saudara-saudaraku ya. Jadi kalau kita ini bicara perihal virus dengan ya orang yang dipandang sebagai tokoh agama, yang ada itu adem aja bawaannya. Jadi kan bahwa memang harus ada kepasrahan, sebelum kepasrahan ada ikhtiar. Kemudian dohir batin sudah, kemudian mengikhlaskan semua waktu, tenaga, dan pikiran untuk saling membantu. Hikmahnya banyak sekali, termasuk di internal keluarga. Ada contoh tadi misalkan. Nah, ini yang kemudian seandainya kita berandai-andai ya saya, kalau semua muslim itu berpikirnya selalu positif, kemudian melihat sesuatu itu dari sisi positif, itu insya Allah semuanya berimbang bagus ya. Berimbang, sangat-sangat berimbang. Karena syukur tidak syukur kita akan menghadapi ini. Gitu. Jadi sebenarnya pilihannya lebih baik bersyukur. Ya. Kalau Karena tidak bersyukur pun tidak tetap bersyukur, pandemi kan? Tetap pandemi, yang ada semakin stres. Gitu ya. Ya kan. Tapi di saat kita bersyukur, hati kita juga semakin lapang, kita menikmati apa yang terjadi karena ini semua sudah qadar Allah. Ya. Walaupun di luar sana ada berita, ada campur tangan manusia, hal ya Allah. Yang penting kita pasrahkan sama Allah karena semua ini juga ketentuan Allah. Masya Allah. Nah, ini bahasa-bahasa sejuk gitu kan. Saya suka, monggo saya diminum sambil diminum. Tidak apa-apa, santai saja. Karena ini kan ngobrol. Ngobrol ya, ngobrol tentang relawan. Jadi kalau secara agama sebenarnya kalau kita ini benar-benar mau melaksanakan perintah Allah Ta'ala gitu ya, saya kira lebih akan banyak ademnya ya dibanding paniknya gitu. Banyak. Secara tidak langsung dengan kondisi begini, mungkin yang tadinya tidak sholat, alhamdulillah jadi malah banyak yang sholat. Karena waktu luang di rumah, di stressingnya gitu ya. Yang tadinya mungkin tidak banyak berkumpul dengan keluarga, subhanallah berkumpul dengan keluarga, dengan orang gitu tuanya, ya kan. Bahkan mau nggak mau ya harus terima. Banyak hikmahnya. Kembali lagi intinya bersyukur. Apapun itu kalau kita syukuri semuanya akan nikmat, akan indah. Ya. Syukur tidak syukur kita harus jalanin ini. Ya, pilihannya lebih baik bersyukur. Gitu. Oke. Sebagai ini aja. Closing statement dari Syekh Wildan mengenai hubungan antara kita menjadi seorang manusia dengan melaksanakan aturan agama yang sudah jelas. Di dalam situasi negara yang masih pandemi begini, saya butuh satu statement untuk closing statement biar pemirsa nanti siapa tahu bisa dimaksimalkan di rumah dan itu menjadi tip tersendiri gitu. Jadi ini dia dari kacamata agama yang Syekh Wildan Syekh Wildan katakan ini, biar ini dipandang dari kacamata, dari sudut pandang agama sebagai seorang muslim, bagaimana kemudian mensikapi pandemi ini supaya kawan-kawan di luar sana ini tidak
terlalu panik dan stressing, terlalu tinggi. Nah, ini menurut saya, dan monggo saya minta satu Ya. closing statementnya ya. Yang pertama, tetap yang tadi saya sampaikan, selalu bersyukur. Karena di balik apapun itu musibah, bencana apapun pasti ada hikmahnya. Allah yang lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Dan apapun yang terjadi tidak mungkin tanpa izin Allah. Jadi semuanya ini Allah yang lebih tahu. Yang berikutnya untuk yang muslimin khususnya selalu jaga wudhu, beribadah dengan baik, ya kan, dan selalu berpikir positif. Karena pikiran itu yang akan menjadikan sesuatu itu akan terjadi. Jadi dari pikiran kita. Jadi bukan hanya kata-kata yang menjadi doa, tapi pikiran pun yang positif itu akan menjadi doa. Pikiran negatif juga akan menjadi doa. Jadi lakukan hal baik, selalu berpikir positif, dan jangan lupa selalu beribadah dengan baik. Begitu, Pastinya ya. selalu ingat Allah, libatkan Allah di setiap langkah kita. Begitu. Insya Allah. Amin, amin. Begitu saudara-saudaraku, sahabat-sahabat, kawan-kawan ngobar ya. Sampai belepotan nih, karena saking asiknya. Saya itu tidak bisa sebentar kalau ngobrol sama beliau. Jadi satu statement dari Syekh Wildan, bagaimana kemudian korelasinya antara menghadapi pandemi ini dengan cara agama, artinya cara-cara pendekatan secara ilahiyah terhadap diri kita sehingga menjadikan imunitas kita lebih tinggi dan tentunya ada nilai ibadah di situ. Ini luar biasa. Kembali saudara-saudaraku, kawan-kawanku, sahabat-sahabatku, relawan dimanapun berada, ke depan oleh tim yang lain di ngobrol bareng relawan di edisi berikutnya, bagaimana kemudian ke depan bangsa ini, masyarakat ini supaya lebih maksimal lagi dalam meningkatkan protokol kesehatannya sehingga kita semua terhindar dari balak dunia, termasuk salah satunya adalah wabahnya pandemi COVID-19 ini. Dan tentunya saya, Dodi Abu Sayyaf, yang dituakan di keluarga besar Laskar Sayyidina Ali dan merangkap sebagai dan Satgas COVID-19 di Posko Laskar Sayyidina Ali, malam hari ini mengucapkan terima kasih telah hadir, sahabat, guru, saudara. Wah, pokoknya luar biasa deh malam hari ini ngobar kami kan, ngobrol bareng relawan. Adalah tokoh agama lintas negara, bukan hanya lintas kota, ya kan? Nah, ini mudah-mudahan menjadi semangat tersendiri bagi kawan-kawan relawan untuk tetap berkarya dengan rela, dengan ikhlas, karena menjadi relawan itu juga tidak gampang. Kami tidak pernah berharap tumbang, kami selalu mohon doa, kami selalu mohon restu, kami selalu berkoordinasi dengan semua komponen yang ada di negeri ini untuk menuju negeri yang lebih sehat. Dodi Abu Sayyaf, Posko COVID-19, Mako Laskar Sayyidina Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, Syekh.